Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Sehat Asman. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma fatiras samawati wal ard. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa mendapatkan rahmat dan pengampunannya. Mari kita niatkan ikhlas. Kita ikhlaskan niat kita. Untuk memperuntukkan sedikit masa pada malam hari ini. Bagi meneruskan siri kajian kita kaitan dengan al-hidad atau berkabung. Tanpa mengulas apa yang telah dipelajari pada siri-siri yang lepas, terus saja malam ini kita sambung. Kita bicarakan tentang hukum tafakkur dan berkabung. Lihat notanya. Di tengah itu ada tajuk hukum tafakkur dan berkabung. Saya bacakan dahulu. Faham bertafakkur dalam Islam tidaklah sama
dengan apa yang dilakukan oleh setengah orang hari ini yang dipanggil sebagai moment of silence. Tunduk, menundukkan kepala beberapa ketika, tahap apa yang dibaca atau diarahkan untuk dibaca bagi menghormati orang yang mati. Tafakur dalam Islam disuruh. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyuruh kita bertafakur, yakni memanfaatkan nikmat fikiran untuk mencari makna di sebalik alam semesta, memahami sunnatullah, memahami hikmah diciptakannya alam dan isinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tafakur yang amat sangat digalakkan dalam agama Islam. Tetapi pembicaraan kali ini bukan tafakur yang seperti itu. Menundukkan kepala, senyap, menghormati orang mati. Biasanya orang-orang yang sudah mati, tak maaf, hampir menjadi kebiasaan seluruh dunia. Bagi orang-orang besar bila melawat satu negara, tundukkan kepala di depan dipanggil tunggu pahlawan ke. Walaupun di situ mungkin bukan pahlawan yang ditanam, tapi hanya patung. Ini yang dimaksudkan. Moment of silence. Tundukkan kepala beberapa saat atau beberapa minit yang tujuannya menghormati orang yang dah mati. Tafakur bermakna kegiatan hati atau apa yang dilakukan hati untuk memahami makna setiap perkara bagi mencapai apa yang dihajati. Tafakur juga merupakan pancaran hati yang dengannya kebaikan, keburukan, manfaat, dan kemadaratan akan menjadi lebih jelas. Ini yang diucapkan oleh Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Tidak mengapa. Tetapi, lagi sekali, bila kita menundukkan kepala saya tadi, merenung sejenak, menghormati, niatnya menghormati si mati. Ini tajuk kita. Namun perbuatan tunduk selama beberapa minit, moment of silence, bagi menghormati orang yang dah mati, tidaklah bertentangan dengan syarak kerana ia sekadar tanda penghormatan yang bersifat universal dan tidak melibatkan apa-apa ritual bacaan dan pergerakan yang mencuri amalan keagamaan agama lain. Ini saya sampaikan kesimpulan umum dahulu. Tunduk, menundukkan kepala, tujuan menghormati si mati, senyaplah maksudnya. Dan tidak ada apa-apa perbuatan-perbuatan ritual, amalan-amalan tertentu, apatah lagi menyerupai amalan agama tertentu. Majoriti ulama katakan tidak mengapa.
Penekanan dalam perbuatan moment of silence lebih kepada bagi menunjukkan kesedihan, ingatan dan penghormatan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Namun, sekiranya perbuatan tersebut disertai dengan aktiviti ritual keagamaan, apatah lagi agama lain seperti sambil menyalakan lilin atau bacaan-bacaan tertentu yang telah ditetapkan, maka ia tidak selari dengan amalan Islam. Dan ini tentu dilarang oleh syarak. Jadi dilarangnya bukan kerana niat hendak menghormati si mati, dengan melakukan satu tindakan tertentu. Tapi yang dilarangnya ialah jika disertai amalan-amalan yang sifatnya ritual keagamaan, apatah lagi ritual keagamaan yang dilakukan oleh agama lain. Paham ya? Itu poinnya. Kerana jika dia menundukkan kepala yang sudah menghormati tadi sambil membaca, katalah ayat-ayat tertentu, umpamanya surah-surah tertentu, yang tujuannya bagi menghormati si mati sekalipun, dalam agama kita tidak ada dalil. Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in, oleh ulama yang empat, tak ada. Bagi menghormati mati, mari kita turunkan kepala, merenung senyap sekejap. Sambil baca, katalah surah Wadduha 3 kali. Tak ada. Jadi kita turunkan sambil baca, pejam mata, dan baca Al-Fatihah 7 kali. Tak ada. Nah, yang ini dilarang kerana ini tidak dicontoh oleh Rasul, tidak ada contoh dari sahabat dan juga salafus soleh. Dalam bahasa agama sering disebut termasuk bid'ah. Lebih-lebih lagi jika amalan-amalan ritual keagamaan itu menyerupai agama lain. Ini yang dilarang. Tetapi sekadar mengekspresikan perasaan dengan gaya ini, bahasa isyaratnya apa? Bahasa isyaratnya tunduk umpamanya. Niatnya apa? Tidak ada niat lain kecuali kerana hendak menghormati si mayit. Setakat itu ia tidak dilarang oleh syarak. Nah, di sini kita kena paham setakat mana yang diharuskan dan bila ianya dilarang. Itulah yang perlu kita tahu. Kenapa jemaah sekalian? Asas dasar keharusan menghormati si mati itu boleh diambil daripada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bangun menghormati jenazah orang Yahudi yang lalu di hadapan baginda atas dasar kemanusiaan. Suatu hari ada jenazah, tentulah dibawa ke tanah pekuburan. Lalu di jalan tak jauh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam berada waktu itu. Melihat ada jenazah lalu, tanpa bertanya, Nabi daripada duduk terus berdiri. Berdirinya Nabi inilah menghormati si mati. Tak ada bacaan itu, tak ada bacaan itu, tak ada upaya. Berdiri, menghormati. Inilah yang saya kata tadi.
Karena itu harus, bahkan ada contoh daripada Nabi. Nabi berdiri bukan hanya tundukkan tundukkan kepala. Berdiri. Sebagai tanda hormat. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya. Hadis lengkapnya yakni an Ibni Abi Laila. Anna Qais Ibnu Sa'id Sahal bin Hunayf kana bil Qadisiyah. Marat bihima janazatun faqama. Pada Ibnu Abi Laila bahwanya Qais bin Sa'ad Sahal bin Hunayf yang waktu itu kedua-duanya berada di Qadisiyah. Tiba-tiba lalulah. Dibawa lalu maksudnya jenazah. Tak jauh daripada mereka berada. Faqila lahuma. Lalu dikatakan pada guna, innaha min ahlil ardi. Sesungguhnya yaitu termasuk warga bumi jugalah. Penghuni bumi. Manusia maksudnya. Faqala. Lalu keduanya berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada satu jenazah dibawa di hadapan Rasulullah SAW, lalu antar ke tanah kuburan, mungkin faqama, lalu Nabi pun segera berdiri. Dari duduk berdiri. Sahabat menegur, ya Rasulullah, innahu Yahudiyun. Ya Rasulullah, tuh orang yang mati itu Yahudi. Bukan orang Islam. Dia Yahudi ya Rasul, kenapa engkau berdiri? Dan berdirinya Nabi ini tidak ada niat lain ya kecuali menghormati. Bukan menyembah, namanya ikram. Bukan ta'budi, tapi ta'zim. Menghormati. Semacam orang yang datang, orang besar datang ke majlis, kita berdiri, itu namanya ikram. Kita tuan rumah, ada tetamu datang, daripada asalnya kita baring gitu di sofa, takkan kita terus baring aja. Kita berdiri depan pintu, sambut dia. Itu namanya ikram. Nabi berdiri dan diberitahu, ya Rasul, dia itu Yahudi. Bukan Muslim. Apa jawab Nabi? Qala, alaysat nafsan? Alaysat nafsan? Ya, betul itu Yahudi. Tapi bukankah dia itu manusia juga? Bukankah dia itu jiwa juga? Jiwa itu maksudnya manusia juga. Artinya, sungguh pun orang yang mati, jenazah itu adalah jenazah Yahudi, dia ada hak untuk kita hormati. Dia punya hak untuk kita hormati. Bukan karena ia beragama Yahudi, bukan. Karena dia orang Yahudi, dia musuh Islam. Tapi semata-mata kerana dia manusia macam kita. Allahu Akbar. Manusia ini rupanya makhluk yang sangat mulia. Sungguh pun ia orang kafir, musuh Allah semasa hidupnya. Bila meninggal, Islam menyuruh umatnya untuk menghormatinya. Kerana ia manusia. Ada hak untuk dihormati. Nah inilah ulama berkesimpulan tadi, harus hukumnya kalau sekadar tundukkan kepala bagi menghormati si mati, dengan syarat tidak disertai apa saja amalan-amalan ritual keagamaan, ritual keagamaan yang disebutkan pada Islam, karena tidak ada contoh daripada Nabi. Lebih-lebih lagi, amalan ritual keagamaan yang dinisbahkan, dikaitkan kepada agama lain. Ini.
Dan juga banyak sebenarnya hadis-hadisnya yang masa saya tidak sempat mencatatnya semua di situ, saya bacakan saja hadis yang lain. An Amir bin Rabi'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul janazah, apabila kamu melihat jenazah, tak kiralah jenazah siapa, orang mati maknanya, bangsa mana, orang mana, jenis jadinya apa, agamanya apa, faqumu laha, hendaklah kamu berdiri laha karenanya. Inilah namanya menghormati di sini nih. Hatta tuhallifakum aw tudha, ya sehingga dia jauh daripada kamu dan tak nampak lagi. Keluar je teman. Hello? Hello, boleh dengar suara saya? Dia dah diam. Boleh Ustaz? Boleh dengar? Terkeluar tadi? Oh, Oh, okey ya? sekarang okey? Dia baru Wah, ya, tiba-tiba hilang keluar. Saya bacakan hadis yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taba'tum janazatan fala tajlisu hatta tud'a. Hadis riwayat Muslim. Apabila kamu mengikuti jenazah, mengantar jenazah ikut, jangan duduk. Jangan duduk sehingga jenazah itu ditanam. Maknanya suruh berdiri. Berdiri pasal apa? Menghormati. Nah, inilah hormatul mayyit. Kalaulah yang dimaksudkan tafakkur, berkabung tadi, ya, seperti ini, hormatul mayyit, tidak mengapa. Nabi malah berdiri, bukan sekadar senyap sekejap. Dengan syarat tadi katakan, tidak ada apa-apa amalan ritual keagamaan. Ritual keagamaan yang disadar pada Islam, karena tidak ada contoh, tidak ada dalil. Kalau kita lakukan namanya bid'ah, apalagi dikaitkan dengan amalan agama lain. Bacaan tertentu, sambil nyalakan lilin, nah itu lagi tak boleh lah. Atau bawa bunga letak di situ. Karena orang itu mungkin hilang dia kena tsunami. Ya, sebagai berkabungnya, tafakurnya, berdiri tepi laut. Sambil mungkin memikirkan mengingat-ingat si mati, kebaikannya. Lalu dibuangnya bunga di situ, dihanyutkan. Nah, ini tidak ada lah. Nah, ini dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama. Itu. Kemudian Al-Bahuti Al-Hambali. Al-Imam Al-Bahuti Al-Hambali rahimahullah. Dia berkata, wa in ja'at al-janazah wa wajalis, jika datang satu jenazah. Kita di masjid, tiba-tiba ada jenazah tiba dibawa ke masjid. Wa wajalis, waktu itu kita sedang duduk di masjid. Ada tempat itulah. Atau ada jenazah lalu, kita sedang duduk. Kariha qiyamuhu laha. Ini pendapat yang lain. Al-Bahuti Al-Hambali.
Dia tak suka berdiri. Kita duduk di masjid atau di surau, ada jenazah datang nak disembahyangkan. Kata Al-Bahuti Al-Hambali, saya tak suka berdiri. Duduk saja. Apa alasan dia? Alasannya yakni sebuah hadis Nabi SAW, hadis Ibn Sirin, qala marra bi janazatin ala Hasan bin Ali wa Ibn Abbas. Ada satu jenazah yang lalu tak jauh daripada tempat Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi, dan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Faqamal Hasan, tiba Hasan bin Ali berdiri. Walam yakum Ibnu Abbas, sementara Ibnu Abbas di belahnya duduk. Hasan bin Ali berdiri, Ibnu Abbas sebenarnya duduk. Faqala Hasan bin Abbas, lalu Hasan bin Ali bertanya pada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, amma qamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Abbas, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika ada jenazah lalu? Ketika melihat jenazah, bukan Rasulullah berdiri? Apa kata Ibnu Abbas? Qama, betul, Nabi berdiri. Tuh, maka ada, kemudian Nabi duduk. Betul, waktu Nabi berdiri, tapi kemudian duduk. Hadis itu riwayat Imam An-Nasai. Imam An-Nasai. Dan hadis ini sahih. Berdirinya Nabi ketika melihat jenazah tadi sebagai ikram, menghormati si mayit, hadisnya Muslim. Ketiga-tiga itu hadis Muslim. Hadis yang menyatakan bila ada jenazah lalu tak payah berdiri, tetap duduk, kita duduk tak payah berdiri. Hadis sahih, tapi Imam An-Nasai. Walaupun berbeza perawinya, yang satu Muslim, satu An-Nasai, tapi sama-sama sahih. So macam mana nak mengkombinkan kedua hadis ini? Imam An-Nawawi memberikan uraian karena kedua-duanya sahih. Nak mengamal hadis Muslim, mana kita mesti berdiri, jangan duduk. Nak mengamalkan hadis An-Nasai, duduk sajalah, tak payah berdiri. Mana yang betul ni? Dan Nabi pernah melakukan kedua-duanya. Id qad yakunu li bayanil jawaz. Ku'unun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa sarihan fi nas. Kalau dikatakan bahawa hadis yang menunjukkan Nabi duduk ketika ada jenazah, melihat jenazah, sebagai nasah memansuhkan perbuatan Nabi berdiri, hadis Muslim, tidak juga. Karena bukan di sini tidak terjadi nasah mansuh. Masing-masing masih berlaku. Nabi berdiri, ya. Nabi duduk, ya. Lalu Imam An-Nawawi, karena kedua-duanya berlaku dan tidak ada yang dihapus, tidak ada yang menghapus, kesimpulannya qad yakunu li bayanil jawaz. Menunjukkan bahwasanya hukumnya harus. Yang berdiri tidak salah, yang duduk pun juga tidak salah. Begitu maksudnya. Harus. Yang berdiri niatnya menghormati tidak salah. Yang duduk pun tidak salah. Karena keduanya ada contoh daripada Nabi. Nabi pernah melakukan kedua-duanya. Karena kedua-duanya amalan Nabi, macam mana? Maknanya kedua-duanya, yang mana satu nak kita pilih, harus. Itu hukumnya. Tetapi, dalam mengamalkan hukum, yang hukum ini harus, jemaah sekalian, disinilah kita perlu bijaksana.
Jika kita tengah berada di masyarakat yang kebanyakannya mereka berdiri karena nak menghormati si jenazah yang tiba di tempat nak disembahyangkan tadi, ya kita jangan duduklah, berdirilah. Agar ianya tidak timbul fitnah. Demikian juga jika kita berada di satu masyarakat yang masa situ, yakni kebiasaannya memang tidak berdiri. Bila ada jenazah, ya kita tak payah berdirilah. Supaya tidak timbul fitnah. Ini yang sama-sama. Dari segi mengamalkan sunnah mana kita pilih, perlu kebijaksanaan. Karena kedua-duanya tidak menyalahi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Hazmin, kana qu'uduhu Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da amrihi bil qiyam, dan adalah Nabi duduk selepas Nabi menyuruh orang lain berdiri ketika ada jenazah, mubayyinan anahu amrun nadbin, bahwanya perintah Nabi untuk perintah berdiri tadi hukumnya hanya nadbun. Nadbun itu sunat. Ya disukailah itu. Walaisa yajuzu ayakuna hadza nasqan, dan ini tidak bermakna mansuh. Oh, karena Nabi pernah duduk, yang perintah berdiri itu mansuh. Oh, karena Nabi, bukan begitu cara memahaminya. Li'annahu la yutarku sunnah mutayaqqinah illa bitayakkunin nas. Kita tidak boleh menghapuskan sunnah yang jelas, meyakinkan, kecuali dengan nasah yang juga meyakinkan. Jadi karena kedua-duanya tidak mungkin berlaku nasah mansuh antara yang perintah berdiri dan contoh duduk Nabi, maka diamalkan kedua-duanya. Artinya boleh mana satu kita nak pilih. Walaupun, saya ulangi, ulama punya pendapat masing-masing dalam memahaminya. Contoh, Syekh Saleh Ibn Utsaimin, ulama Saudi. Dia kata, ar-rajih annal insana idza marrat bihi janazah. Pendapat yang kuat bahwasanya seseorang itu apabila ada jenazah lalu, tu nampak jenazah, qamalaha, adalah ia berdiri karenanya, ikram. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kerana Nabi menyuruh. Nabi suruh dan melakukannya. Tuma tarakahu. Yang berdiri itu Nabi suruh dan Nabi buat. Sedangkan yang duduk Nabi buat tapi Nabi tak suruh. Tengok. Jadi kalau dari segi dalil, tengok jenazah berdiri, suruhan ada, contoh dari Nabi pun ada. So ada dua. Ada jenazah lalu, kita tetap duduk, suruhan untuk duduk dari Nabi tidak ada, tapi contoh dari Nabi ada. Sebab itulah saya mengambil pendapat. Nah, yang lebih kuat berdiri. Kenapa? Yang berdiri itu suruhan Nabi, Nabi suruh dan Nabi buat. Sementara duduk, Nabi hanya buat tapi tak suruh. Ini kalau daripada segi afdoliyah. Dari segi yang kuat. Walaupun tadi saya katakan dengan syarat ya ini harus syukur minta mengapa? Bahkan dapat pahala. Jika kita berdiri tadi karena mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi yang pasti tidak ada ya bacaan apa-apa. Niatnya hanya hurmatul mayyit. Itu aja niat dia. Hurmatul mayyit.
Yang dilarang itu yakni bukan hormatul mayit itu, bukan berdirinya, bukan tunduk menundukkan kepala senyap sekejap, bukan. Tapi jika ada, saya ulangi, disertai dengan amalan-amalan ritual keagamaan. Sama ada amalan ritual keagamaan yang dinisbahkan kepada agama Islam, itu tidak boleh kerana tidak ada contoh daripada Nabi, bermakna perbuatan yang baru. Namanya bid'ah, malah dosa. Lebih-lebih lagi jika disertai dengan amalan-amalan ritual keagamaan yang dinisbahkan kepada agama lain. Ya, itu lagi tak bolehlah. Lagilah tidak boleh. Baik. Saya baca berikutnya. An Ka'ab bin Malik. Nah, di situ ada ya. Dalam nota itu ada. Daripada Ka'ab bin Malik. Ja'a Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas datang. Faqala, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, ummi tuwfiyat. Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Wahia Nasraniyah. Ibuku seorang Kristian. Sahabat Nabi, Thabit bin Qais bin Syammas, ibunya meninggal sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang Muslim. Orang Nasrani. Wahia Nasraniyah. Wa inni uhibbu an ahduraha ya Rasul. Aku nak sangat hadir, datang ya ke upacara kebumiannya lah. Dalam bahasa kita pergi takziah dan nanti mungkin akan mengantarkan jenazahnya dan seterusnya. Macam mana nih Rasul? Aku adalah anaknya. Dia adalah ibuku yang mengandung aku dan membesarkan aku. Aku tumbuh karena air susunya. Hanya sahaja diriku sebagai anak dengan beliau sebagai ibu berbeza agama. Dia meninggal. Apa yang boleh aku buat? Apa yang tak boleh aku buat ya Rasul? Atau aku sebenarnya tidak boleh melakukan apa sahaja? Atau aku dibenarkan melakukan apa saja? Nasib baik ya, waktu itu Nabi hidup dan mereka terus boleh bertanya. Faqala, lalu Nabi bersabda, irkab dabatak. Tunggangi kendaraanmu. Irkab tu tunggangi. Dabataku, dabah tu tunggangan lah. Ya, dahulu mana ada kereta, dabah tu yang melata. Ya, mungkin keledai. Kalau dia ada keledai. Mungkin unta. Kau pergi. Dan tunggangi unta kamu. Wasir amamaha. Dan berjalanlah kamu di depan jenazahnya. Artinya, bila ibumu nanti nak dibawa ke tanah kubur, istilah mereka apa ya? Tanah kubur juga ke Kristen ni, saya tak tahu. Katakan satu orang non-Muslim kalau saya dipanggil, bila mereka diantar ke tempat peristirahatan terakhir, tanah kubur lah. Kau pergi, tak mengapa. Antar ibumu, jenazah ibu ke tanah kubur. Tapi tidaklah kamu tunggang kenal kamu atau kamu berjalan bukan di belakang jenazahnya, kamu di depannya. Di depan. Fa innaka idza kunta amamaha, dan sesungguhnya apabila engkau berada di depannya, berjalan, awak depan, jenazah di belakang. Arti kata kuburan. Lam takun ma'aha. Bermakna awak tidak bersamanya. Kan awak di depan. Kalau awak di belakang, awak mengikutinya, awak bersamanya. Subhanallah.
Ini dalam Ibnu Hajar Asqalani, Darul Qutni, dan kita Talqisul Khabir, tetapi dinilai tidak kuat, hanya lemah. Walau bagaimanapun, karena ia tidak terlalu lemah, maka ini boleh dijadikan alasan. Jika sekiranya ada seorang Muslim ingin ikut mengantar jenazah non-Muslim, karena antara mereka ada hubungan darah, mungkin hubungan anak dengan orang tua dengan anak, adik dengan kakak, abang, dan sebagainya. Ya. Boleh, tidak salah. Tapi jalanlah di depan. Jangan ikut di belakangnya. Karena jika di depan, maknanya awak tidak bersama dia. Kalau awak di belakang, awak mengikut, awak makmum. Panduan yang bikin Rasulullah ini memberikan kita pengajaran agar dalam masalah seperti kita adalah berhati-hati. Hatta mengantar mereka ke kuburan, walaupun harus Nabi kata jangan di belakang, tapi depan. Jelas. Kalau di belakang, kamu nampak bersama mereka. Kalau kamu depan, kamu tak bersama mereka, sebab kamu di depan. Kalau masalah berjalan pun, Nabi beri garis panduan. Apatah lagi upacara-upacara keagamaan yang jelas-jelas tidak ada dalam agama Islam atau dengan Islam. Ya, seperti tadi. Dengan lilinnya lah, mungkin dengan nyanyiannya lah, dengan itulah. Oh, lagi lah. Seorang anak sekalipun, atau konfesi sekalipun, tidak dibenarkan selain untuk mengambil bahagian. Jika seorang anak bagi orang tuanya atau orang tua bagi anak atau itu pun tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam upacara-upacara ritual keagamaan, mereka kematian. Ini kan pula hanya kawan. Kawan sepermainan. Hanya kawan kerja. Kawan sekolah. Kawan apa lagi ini? Lagilah tak boleh. Paham ya? Jadi ada batasan-batasan yang jelas yang ditetapkan oleh agama kita. Tengok, walaupun apa yang dilakukan oleh Nabi dan Quraisy tidaklah benar-benar sama dengan perbuatan moment of silence. Nabi berdiri. Sabit bin Quraisy berjalan di depannya. Tentu ini tidak sama dengan upaya yang dilakukan oleh orang sekarang. Namun kedua-dua perbuatan tersebut memberi isyarat bahwa tidak salah untuk menghormati orang yang meninggal melalui perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk bukan Islam. Paham ya? Itu kepedesannya. Sebab itu dari awal tadi saya nyatakan, kalau niatnya hanya sekedar menghormati mayit, tak kiralah mayit non-muslim sekalipun, hukumnya harus berdiri, harus senyap sekejap pun harus. Nabi berdiri, Nabi duduk, Quraisy berjalan di hadapannya, ya niatnya hanya ikram. Tapi lagi sekali, bila disertai ya dengan perbuatan yang ritual keagamaan, iman pada Islam, karena tidak ada contoh nanti jadi bid'ah pula, atau disebabkan karena agama mereka, yaitu dilarang tasyabbuh biqaumin. Paham ya? Setakat itu dia. Tapi praktiknya konsep tafakur atau ikramul mayit di sini dengan apa yang dilakukan oleh banyakkan mereka moment of silence, beza sungguh. Sangat berbeza. Di sinilah kita perlu paham betul sehingga kita tahu mana yang diharuskan, setakat mana yang diharuskan, dan mana pula yang dicegah. Namun yang terbaik untuk dilakukan bagi menghormati
orang Islam yang meninggal dunia ialah mendoakan. Nah, tentulah. Ini bagi kita. Bila yang meninggal itu orang Islam, yang paling baik tentulah bukan hanya berdiri. Bukan. Bukan hanya berdiri, bukan hanya duduk atau menung beberapa menit, bukan. Maka yang terbaik bagi sesama Muslim, yang itu ya mendoakan, memohonkan keampunan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fun. Dan doa-doa yang maksur daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling baik. Ingat ya, berdoa ya. Setiap hari telah kita sampaikan ya mas kalian. Saya yakin semua sudah faham. Tidak ada dasar sama daripada agama kita, tak ada dalil, bahkan tak ada contoh daripada ulama madhab. Bila dengar kematian apalagi sekarang, ya, karena ada halangan-halangan tertentu semenjak 2 tahun ini, ya, COVID-19 punya pasal, ya beliau dengar kematian pun hanya ambil telefon. Beritahu telah meninggal si fulan-fulan. Innalillahi wa al-Fatihah. Nah, itu jangan. Apa kena mendengar Al-Fatihah? Antara lagi telah meninggal kawan kita Al-Fatihah. Yang ada image Al-Fatihah. Tidak ada contoh daripada Rasul. Tak ada daripada sahabat, tidak ada. Yang ada mendoakan si mati. Apa dimaksud Al-Fatihah itu apa maksudnya? Saya pun tak faham. Tolong itu diubah. Tolong diubah. Apakah maksudnya bila dengar kematian kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Hingga waladhalin. Tidak ada dalil, tidak ada suruhan. Tidak ada suruhan. Jadi karena tidak ada suruhan, jika benda itu baik, pasti sudah dicontohkan oleh Nabi, pasti sudah diamalkan oleh sahabat. Apa disahkan oleh sahabat, oleh Nabi? Ya, mendoakan si mati. Gitu ya. Bukan Al-Fatihah. Tolong itu diubah. Kita takut nak dikatakan adat, takkan itu adat Melayu. Tiba-tiba baca Al-Fatihah. Kita khawatir itu adat yang dianggap ibadat. Oh, lagi bahaya. Kalau itu dianggap ibadah, yakin ada dalil dan suruhannya. Oh, itu lagi bahaya. Namanya bid'ah. Melakukan amalan dengan tujuan betul pada Allah yang tidak ada dasar hukumnya. Nama bid'ah. Bahaya. Kalau itu kan ibadah. Kalau itu dianggap ibadah yang sudah adat yang sudah diibadahkan pun bahaya juga. Adat diibadahkan. Dosa. Atau ibadah sudah diadatkan pun tidak boleh juga. Adat-adat, ibadah-ibadah. Tapi kalau karena adat, betul ke? Dengar kematian Al-Fatihah itu adat Melayu? Saya tak fikir ada lah. Saya tidak fikir benda itu ada. Sebab itu kita sudah faham, berdoa. Ya Allah, ampunilah dosanya, kasihlah dia, dan seterusnya. Itu ya. Sementara perbuatan berkabung bagi menunjukkan tanda duka cita kepada orang yang meninggal dunia, seperti mengibarkan bendera, separuh tiangnya, dan memakai pakaian berwarna serba hitam atau pakaian yang menunjukkan kesedihan muram adalah dibenarkan selagi ia tidak melibatkan unsur atau ritual keagamaan agama bukan Islam yang bertentangan dengan syarak. Jawaban ini sebenarnya ringkasan daripada fatwa Mufti Wilayah Persekutuan di sana ada fatwanya. Dan nampaknya itu fatwa hampir keseluruhan ulama Muslim. Jika tujuannya hanya sekadar menzahirkan kesedihan, kalau bahasa kita ya bila sungkawa lah, dan ikram, karena tidak etik kan, tidak etis. Jika dengar kabar kematian lalu kita berpesta, kan tidak etis. Jika tujuannya hanya sekadar menunjukkan ikram, tanda duka cita dan ikramul mayit,
hukumnya tidak salah. Tidak mengapa. Itu ringkasan ya. Sini saya simpulkan daripada fatwa mufti wilayah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa yang datang daripada Al-Azhar University. Sama dengan poin yang pertama tadi. Jika niatnya semata-mata hanya ikramul mayyit, ikramul janazah, tak lebih tak kurang, berdiri ke, tunduk ke, atau memakai baju hitam ke, tidak mengapa. Dengan syarat tidak ada perbuatan berritual keagamaan ataupun kepercayaan yang dikaitkan dengan agama. Oh, kalau ada perintah agama, kalau pakai baju ini, kalau baju itu tidak boleh. InsyaAllah, jadi bila kita mengamalkannya, kita tahu batasannya. Batasan. Itu hukum berkabung, itu hukum, ya tadilah, moment of silence yang biasa dilakukan. Jadi kalau musalin seperti mana diperhatikan oleh non-muslim, ya itu tentu tidak dibenarkan. Kita mengambil bahagian, tidak diharuskan. Baik, yang berikutnya, mana ini? Waqfatul ihtijajiyah ala daw'is sumu'. Dalam bahasa Arabnya. Jadi, waqfatul ihtijajiyah ala daw'is sumu'. Candlelight vigil. Apa hukumnya? Nah, ini yang ada dalam Hindu ada ya. Kemudian dihanyutkan di Sungai Gangga, Ganges River, atau apa namanya itu, nyalakan di Romo, nyalakan lilin di apa kan? Candlelight vigil ini. Bahasa Arabnya ihtijajiyatu ala daw'is sumu'. Upacara candlelight vigil dijamaskan, jadi berhimpun tanda solidarity sambil menyalakan lampu lilin biasanya, ada dilarang bagi umat Islam. Karena ia menyerupai upacara agama lain. Jelas, ini tidak ada perbedaan pendapat. Umat Islam dilarang mengambil bahagian. Ini bukan cara hidat yang diharuskan. Bahwa umat Islam dilarang menyerupai aktiviti candlelight vigil ini karena ia mengandungi unsur-unsur tasyabuh. Tasyabuh itu penyerupaan dengan agama bukan Islam yang akan menjejaskan akidah umat Islam. Bisa bacakan saya kesimpulannya mudahnya. Cahaya atau api hanya merupakan satu alat yang dikurniakan oleh Allah SWT bagi memudahkan urusan kehidupan manusia. Kenapa dipegang untuk melakukan upacara-upacara ritual keagamaan? Api memang dicipta oleh Allah. Tujuannya yakni itu untuk kita manfaatkan bagi memudahkan urusan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun, api atau cahaya menjadi satu perkara yang amat signifikan bagi agama-agama bukan Islam, terutamanya bagi agama majoriti dari negeri ini, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Itu sebagaimana yang diuraikan panjang lebar sebenarnya oleh ahli jabatan fatwa, jabatan kuasa fatwa kebangsaan. Panjang lebar di sana, sama boleh tengok website-nya. Menurut kenyataan, itu juga jadi kenyataan yang dikatakan oleh ahli jabatan kuasa fatwa ini. Amalan candlelight vigil ini khasnya atau kuasa cahaya atau api amnya mempunyai kaitan langsung dengan ketiga-tiga agama tersebut.
upacara berhimpun di suatu tempat dengan membakar lilin sebagai tanda protes adalah juga menyerupai amalan agama orang bukan Islam. Kadang-kadang menyalakan lilin atau apa itu bukan untuk upacara kematian saja, sebagai tanda protes, demonstrasi, apa itu pun kadang dilakukan juga yang menyalakan lilin. Ini orang Islam tak bolehlah ambil bagian, tak boleh mogok makan, tak boleh. Orang Islam tidak boleh karena punya tuntutan apa-apa lalu melakukan mogok makan. Bukan mogok lapar ya, mogok makan. Kalau mogok lapar, maknanya orang itu tak mau lapar, berhenti lapar, makan aja, itu mogok lapar. Kalau mogok makan, dia berhenti makan, berlapar aja, disuruh makan tanah, itu mogok makan. Macam mogok kerja tak mau kerja dah. Saya pun heran, kenapa dipanggil mogok lapar? Orang mogok lapar maknanya makan terus. Selagi tuntutannya tidak dikabulkan, kami akan terus, kami tak akan makan, walaupun sesuap nasi. Kami tak akan minum, walaupun seteguk air. Teruk-teruklah, sakit-sakitlah. Hingga nanti, kalau kita apa, hingga peringkat nanti dia masukkan ke ICU pun kami rela. Oh, tidak boleh. Orang Islam tidak boleh melakukan seperti ini. Dilarang keras agama kita. Dilarang keras. Itu buatan agama lain. Hukum penglihatan orang Islam dalam aktiviti semacam ini, termasuklah aktiviti kedelai virtual ini. 1. Islam melarang umatnya daripada terlibat dalam apa jua amalan yang bersifat ritual atau upacara keagamaan bukan Islam. Ini jelas sekali. Tapi susah ya mas kanan ya. Kadang-kadang orang ini mengambil apa istilahnya ya, mengambil mudah lah itulah. Mengambil mudah perkara-perkara yang sebetulnya ya amat berat dalam agama. Atas alasan toleransi, atas alasan tolak ansur, atas alasan toleran terhadap agama lain. Sebetulnya agama Islam memang agama yang amat sangat menganjurkan, menggalakkan sikap bertolak ansur dengan agama lain. Dan tolak ansur yang digalakkan oleh Islam terhadap agama itu, yakni tidak mengganggu orang lain yang beragama lain dalam melakukan ibadah mereka. Itulah tolak ansur yang sebenarnya diberikan. Katakanlah jika ada orang Kristen meraihkan katakanlah hari kelahiran Tuhan mereka. Ya, hari Natal banyak. Ya, mereka merayakan Krismas semuanya. Mereka yakin itu hari kelahiran anak Tuhan. Islam wajib bersikap tolak ansur, memberikan toleran kepada mereka. Apa bentuk toleransi yang Islam berikan? Jangan ganggu mereka. Sudah. Jangan ganggu mereka. Jangan kita potong bekalan elektriknya. Ada mungkin orang lain yang beragama Hindu. Sedang apa? Oh, sedang meraihkan hari apa? Taipusam umpamanya. Ya, Islam mestilah berikan tolak ansur. Apa tolak ansur yang Islam suruh berikan? Jangan kacau dia. Sudah. Jangan ganggu dia. Itulah toleransi. Tapi ada orang memahaminya berlebih. Dan berlebih melibatas. Wah, kita orang Islam mesti melakukan sikap toleransi dalam masalah macam. Sebab itu kita mesti ambil bagian. Datang pula. Pergi pula ke Batu Cave. Duduk paling depan pula tu. Dikalung pula dengan di ayah. Ini peliklah. Tapi itulah kadang-kadang masalah agama seperti ini. Sini sebenarnya sangat
berat ya, agama memandang perkara-perkara berat. Tapi ramai orang menganggap ringan atas alasan itu tadilah. Ya, toleransi, tasamu. Tapi biasanya kalau orang awam tak akan buatlah. Sebab orang awam kalau tak pergi pun tak kehilangan apa-apa. Kalau pergi pun tak dapat apa-apa. Dalam bahasa mudah, orang awam lebih senang menjaga keimanannya. Kenapa? Dia tidak akan kehilangan apa-apa. Kalau tak pergi pun tak rugi, pergi pun tak untung. Tapi coba kalau kita ada jawatan. Kata kita ada jawatan. Atau minta maaf kata kita sedang bertanding. Kita bertanding dan kita perlukan vote daripada pengundi. Sebanyak yang boleh. Kemana nih? Kalau aku tak pergi, tak bukan, nanti mereka tak pilih. Tak pangkah aku. Kalau aku pergi macam, di sinilah. Bila kita sudah ada kepentingan seperti ini, selain lillahi ta'ala, pasti susah menegakkan agama Islam. Sulit kita, payah kita hendak menegakkan perintah Allah bila dalam hidup ini kita ada kepentingan selain lillahi ta'ala. So itu ikrar inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu tidak mudah itu. Mudah diucapkan, tapi pelaksananya belum tentu. Tapi bagi kita insya Allah orang awam yang tidak punya apa-apa kepentingan, pergi pun tak dapat apa-apa keuntungan, tak pergi pun tak dapat apa-apa kerugian, tak masalah. Oh, Islam kami tak benarkan. Ya senang kita patuh. Tapi coba kalau Anda, kalau kita, siapa yang sedang kuasa atau ingin punya kuasa dan iya susah nih. Kalau aku tak pergi, habis kalah mesti. Tapi kalau pergi, macam mana nih kamu? Ini seringkali dalam keadaan situasi seperti ini, pegangan agama menjadi longgar. Melonggar. Ya, walaupun kita hanya berkewajiban untuk menjelaskan. Walaupun pada akhirnya, ya nafsi-nafsi ya. Pertanggungjawabannya kepada Allah masing-masing kan. Tetapi sebagai umat Islam, kita wajib tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Wajib tuh hukumnya. Wajib hukumnya. Tuh. Yang kedua, ini sebagai panduan, sebagai kesimpulan. Ya. Umat Islam dilarang menyertai aktiviti kedai wajal ini kerana ianya mengandungi unsur-unsur tasyabbuh. Tasyabbuh itu penyerupaan. Bukan tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Tolak ansur. Tasamuh, toleransi. Tasabuh, menyerupai. Tasamuh, disuruh. Disuruh. Ya, tolak ansur lah. Tak tahu macam mana. Mentang-mentang kita punya. Lalu kita, mentang kita nak sendiri. Buat bising. Sehingga mengganggu jiran. Mana boleh. Tak boleh. Walaupun jiran kita mungkin berbeza agama dengan kita, dilarang. Kita mesti ada tasamuh di situ. Umat Islam dilarang menyertai aktiviti seperti ini karena ia mengandung unsur tasabbuh dengan agama bukan Islam yang akan menjejaskan akidah umat Islam. Ya, umat Islam. Itu jelas sekali ya. Jadi mana bahagian yang diharuskan, mana bagian yang dilarang dalam hal ini. Jamaah sekalian, yang juga ingin saya tambahkan, di situ tidak ada, ingin saya tambahkan, tapi ini sering juga berlaku berkaitan dengan al-akhirat, berkabung ini atau benda kematian. Walaupun saya telah singgung sedikit tempoh hari, dan saya telah sampaikan juga tapi di kelas lain, yakni ucapan takziah. Kan tajuknya dan sebenarnya takziah kan. Berkabung, termasuk menggunakan takziah berkabung. Tapi bukan sesama Muslim. Kalau sesama Muslim telah kita pelajari sama, kita tahu kaidahnya, peraturannya. Ini kepada non-Muslim. Yang meninggal itu non-Muslim. Bolehkah kita berkabung? Boleh tadi. Kalau dia jenazah lalu, kita harus berdiri. Menghormati.
Boleh. Boleh pergi ziarah takziah ke rumahnya. Bahkan boleh mengantar jenazahnya ke ini. Ya. Boleh kita pergi ke rumahnya, mungkin pakai baju yang cerah, yang putih atau yang hitam boleh. Jangan pakai baju batik yang berkilat-kilat. Diharuskan gabung setengah itu. Apa ucapan takziah kita pada mereka? Takkan innalillahi ma'akhwat walau ma'atha. Innalillahi wa inna ilaihi. Kadang-kadang, nah dalam perkara ini pun kadang orang Islam tidak mengambil berat pegangan agamanya. Terikut-ikutlah ia ucapkan kepada mereka RIP. Rest in peace. Ya mas sekalian, hukum mengucapkan, mengundur, mengantar ada apa WhatsApp kawan yang meninggal, rest in peace kepada si fulan apa kali. Kita kena faham. Ucapan ini bukan ucapan biasa menurut pandangan Islam ya. Kita sebagai orang Islam, pegangan kita ini apa kata Islam yang difahami oleh ulama-ulama kita. Tidak boleh terikut-ikut. Tidak boleh terikut-ikut. Ya mungkin ada di antara kita yang menganggap benda ini remeh atau apa. Karena sekadar RIP aja, rest in peace namanya. Persoalannya apakah hukum umat Islam mengucapkan takziah kepada keluarga si mati yang non-Muslim ini? Agama Islam membenarkan ucapan takziah itu betul. Kepada keluarga non-Muslim sekalipun, ya, yang menemui ajalnya, yang tiba ajalnya. Bolehlah kita memberikan ucapan simpati, boleh. Boleh. Ya mungkin, ya saya ikut bersimpati dengan meninggalnya, kewafatan si ayah awak. Dia orang yang baik. Saya harap awak boleh menjalani kehidupan, meneruskan kehidupan. Sudah. Rest in peace itu kan doa aja mas kan. Kalau mungkin dalam bahasa kalau diarabkan mungkin rest in peace itu kan ya peace itu mana ya kita mohon agar Allah berikan rahmat kan. Tenang, diberi rahmat, rehat dalam rahmat Allah, ketenangan, kebahagiaan, kesejukan dan kedamaian. Tidak bolehlah. Ucapan itu sebenarnya ucapan yang tidak sepatutnya diucapkan oleh orang Islam. Jangan kita menganggap remeh. Ada satu hadis, teman sekalian. Riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati birridwanillah. Sesungguhnya ada seorang hamba manusia yang sedang mengucapkan satu kalimat yang diridai oleh Allah. Allah suka kalimat itu. La yulki laha balan. Dia sendiri, si orang tadi, hamba tadi, saya tak kisah pun. Dia tak kisah pun, tak tahu pun dengan ucapan itu. Dia punya satu kalimat itu sebenarnya Allah sangat sayang. Sementara kita yang ucap tak kisah pun. Biasa bagi kita benda yang biasa. Ya mungkin kita kata alhamdulillah, mungkin kita katanya alhamdulillah, atau kita mungkin hanya kata subhanallah, atau mungkin kita hanya kata insyaallah, kan biasa kan insyaallah. Oh nanti kita datang ya insyaallah, biasa bagi kita. Tapi ucapan itu Allah ridha. Yarfa'uhullahu biha darajatin. Dengan asbab kalimat
yang nampaknya biasa bagi kita, tapi amat sangat dicintai diridhai oleh Allah, yang kita ucapkan itu, dengan kalimat tersebut, Allah angkat darjah kita. Beberapa darjat. Tengok kesan ucapan. Mengucapkan satu kalimat yang Allah ridha, walaupun kita sebenarnya tak kisah, bagi kita itu benda biasa. Tak terfikir pun sejauh itu kebaikannya. Tapi Allah ini pemurah. Allah angkat darjah kita. Darajat. Itu jamak tu. Beberapa darjat. Sebaliknya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada pula hamba yang mengucapkan kalimat yang Allah benci. Bagaimana mungkin, minta maaf, bagaimana mungkin ya Mas Gilang, kita memohonkan rahmat, kedamaian, kebahagiaan di alam kubur, di akhirat, bagi orang yang kufur pada Allah. Apakah itu benda biasa? Kita setelah bincangkan panjang lebar itu. Orang yang mati sebagai non-muslim. Lalu kita pohonkan, Allah maghfirlahu warhamu. Haram. Hukumnya haram. Orang yang mati dalam keadaan non-muslim. Lalu kita pohonkan pengampunan, rahmat. Itu kan agar dia damai di sana. Tenang. Haram hukumnya. Ya, kalau dikatakan RIP lah. Kita ucapkan begitu, benda itu dibenci oleh Allah, yang bagi kita macam biasa. Biasa aja, bukan sangat. Itu memang ucapan. Kita anggap remeh. Tapi bagi Allah, wah ini serius. La yulkila balad yahwi biha fi jahannam. Waliyadzubillah. Boleh jadi Allah akan huban, campak, benamkan orang ini karena ucapan yang dianggap remeh tadi. Sedangkan Allah membencinya ke dalam neraka jahanam. Hadis sahih Bukhari ini jamaah sekalian mengingatkan kita. Seringkali kita ini tidak menyadari kalimat yang keluar daripada mulut kita anggap remeh, kita anggap biasa. Tapi kalimat itu menurut Allah sangat-sangat besar artinya. Sangat-sangat agung kebaikannya. Sehingga dengan kalimat itu kita dinaikkan ke darjah yang sangat tinggi. Sebaliknya, seringkali kita menganggap remeh dan tak sedar, tak menyadari. Kalimat yang keluar dari mulut kita, termasuk kalimat yang dibenci oleh Allah, wahal bagi kita kalimat itu biasa saja. Yang mengakibatkan kita dihumbankan oleh Allah dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang lain, yahwi biha sab'ina kharifan. Melayang-layangnya sahaja selama 70 tahun. Tengok tu, kesan baik atau kesan buruk daripada satu ucapan. Jadi kalau orang mengucapkan kalimat seperti itu, dianggap remeh. Oh, Masya Allah, itu bukan remeh. Itu bukan remeh. Jadi kita kena jaga. Kita jaga. Kadang-kadang Allahu Akbar ilham. Kadang-kadang orang melawak, kadang berlebih, melampaui batas. Adakah orang melawak? Dulu saya pernah dengar. Enggak ada negeri jiran jangan di Indonesia ni. Orang melawaknya berlebihan lah. Dia kata, tak apa, tak payah takut, masuk neraka lagi best, nanti jumpa. Jumpa artis-artis dan aktris Hollywood dan Bollywood, katanya. Allahu Akbar, walillahil hamd, astagfirullahaladzim.
Yalah, tak apa. Kalau semua masuk surga, siapa yang masuk neraka? Takut nanti surga penuh, neraka kosong. Tak payah takut. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia main-main jadinya. Ucapan-ucapan seperti itu. Ucapan yang sebenarnya punya kesan, punya akibat yang sangat-sangat berat sekali. Bayanan Nabi SAW atar kalimat. Melalui hadis ini Nabi menjelaskan kesan daripada satu ucapan, perkataan yang terkeluar daripada mulut kita. Wa ma yatarattabu 'alaiha min ajrin aw wizrin. Dan kesannya sama ada pahala ataupun dosa. Hatta innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin mimma yardahu Allahu wa yuhibbu. Sehingga ada seorang hamba yang mengatakan satu kalimat yang Allah ridai, Allah cintai, la yatafid laha qalbuhu wa baluhu liqillati saniya indahu, yang mana hatinya pun tak ada niat untuk itu, baginya benda yang kecil aja, tapi Allah suka. Yarfa'uhu Allahu biha darajatin fil jannah. Allah naikkan darjahnya di surga tinggi sekali. Sebaliknya, wa innahu la takallamu bi kalimatil wahidah mimma yaskhatuhu wa yakrahu Allah wa liyadha. Ada hamba yang mengucapkan kalimat yang dibenci oleh Allah. La yatafitu baluhu wal qabul adhaman. Hati orang itu tak kisah pun. Anggap remeh ya. Sedang kalimat itu kalimat dibenci oleh Allah. Fayahwi biha ayanzul wasqut bisabiha fi darakati jahannam. Yang dengan sebab satu patah kata yang keluar mulanya itu, ia jatuh, masuk melayang-layang dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam. Di sini perlunya kita berwaspada, kira jangan terlalu mudah mengucapkan kalimat sebelum kita fikirkan, betul ke kalimat yang aku ucapkan ini? Dan itu banyak zaman, contohnya bukan ini saja. Tahu tak jamaskan? Apalagi bila sumpah. Katakanlah, kita bohong. Sebenarnya kita ni salah dan kita bohong. Tapi untuk meyakinkan orang lain bahwa kita ni orang yang jujur, orang yang benar, orang yang baik, sumpah. Wallahi, tallahi, wallahi. Akhirnya orang pun, oh iya, ya. Ya, si orang Islam kita mesti terima. Bukan main-main, dia sudah berani bersumpah. Sumpah dengan nama Allah. Ya kita mesti terimalah mana dia orang yang jujur. Wah, tujuan kita bersumpah tu lillahi hanya hendak menutupi kebohongan, keburukan kita. Apa main-main sumpah yang seperti itu? Baginya mungkin sumpah aja. Dosa nanti minta ampun lah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi, kesannya luar biasa. Bahkan dalam Islam. Ini dalam Islam. Katalah punya niat jahat. Karena jahatnya ini gaduh dengan B. Dia ingin menjahanamkan B. Ya, ingin nak membunuh B lah. Memang benci sangat sama B. Ini. Bunuh dia, dah merancang. Tapi nampaknya kalau dia seorang, berat. Mesti ada yang menyokongnya, mesti ada yang menyetujui niat jahatnya. Pun dia minta pendapat daripada kita. Setuju atau tersetuju kita atas perbuatannya itu. Kita menyetujui atau tidak menyetujui perbuatan A yang nak bunuh B ini. Kita sebenarnya tak kata je mas kan. Ketika dia minta pendapat, lalu kita hanya mengenyitkan mata dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat dengan mata aja tu mungkin hanya dijari gini aja.
Lalu A tadi, oh, maknanya dia setuju. Aku sudah ada penyokong. Kita tak terlibat sama sekali. Kita tak mengarahkan, tak memberi tahu macam mana caranya, tak meminjamkan pisaunya, tak pinjamkan pistonnya, tak memberitahu, tak. Kita hanya atau kita hanya tahukah kita kalau dalam agama kita itu kita termasuk syubhat dalam pembunuhan. Dan kita dalam agama juga dihukum membunuh. Walaupun mungkin mahkamah, mungkin mahkamah nanti ada pihak sendiri, adakah kita dikenakan kisos atau tidak. Tapi dosanya sangat berat. Mungkin remehnya. Jadi banyak perbuatan kita atau ucapan kita yang biasanya orang menganggapnya remeh, tak apa. Tetapi dalam pandangan Allah sangat dahsyat, maka kesan dan akibat perbuatan atau ucapan yang remeh tadi pun sangat dahsyat. Jika kalimat perbuatan yang dia remeh tadi, perbuatan yang berakibat buruk, akibat buruknya sangat dahsyat. Bila perbuatan ucapan tadi, perbuatan Allah ridha, kesannya pun kebaikan yang luar biasa. Itu sebabnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, lisanul aqili wara'a qalbihi wa qalbul ahmaqi wara'a lisanihi. Lisanul aqili wara'a qalbihi. Lidah orang yang berakal itu, lidah orang yang cerdik, pandai, berakal, itu di belakang hatinya. Lidahnya di belakang hatinya. Maknanya apa? Orang yang bijak, yang cerdik, yang pandai berakal itu, setiap kali nak cakap, tanya hati dahulu. Fikir lama-lama. Renung betul-betul. Iya ya. Kalau aku cakapkan, kalau aku buat nanti apa kesannya, aku apa untung ruginya, aku fikir sungguh betul. Sehingga orang yang cerdik itu sebenarnya sangat jimat mengeluarkan perkataan. Karena kita tahu ucapan ini sebelum kita keluarkan, kita menguasainya. Tapi bila ucapan sudah keluar pada mulut kita, didengar oleh orang ramai, dia yang menguasai kita. Hati-hati itu. Sebelum kita keluarkan, kita menguasainya. Bila sudah keluar dari mulut kita, dia, ucapan itu yang menguasai kita. Terpaksa kita, Ramai kan orang silap cakap akhirnya masuk penjara. Orang yang berakal, lidahnya di belakang hatinya. Sementara hati orang yang ahmak itu bodoh. Atau ada bahasa yang tepat, ahmak itu dungu. Dungu. Tak pandai ya, tak bijak. Adapun hati orang yang dungu, waro alisani, di belakang lidahnya. Cakap dulu, pikir kemudian. Yang penting cakap dulu, tidak dulu. Kemudian nanti fikir apa risiko yang nanti tak fikir. Itu orang dungu. Cakap tak fikir, tak jadi baca. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib. Jadi soal ini berkaitan. Tadi jam sekilas. Boleh kita tunjukkan bela sungkawa kita, takziah kita, termasuk akidat kita terhadap kawan kita yang meninggal walaupun non-muslim. Boleh, harus hukumnya. Ada had, tapi ada had-hadnya. Mengucapkan takziah boleh, tapi jangan sampai takziah yang bermaksud memohonkan rahmat Allah kepada si mati.
Rest in peace itu kan memohonkan kasih sayang kepada supaya di sana tenang, lenang, damai, aman, apalagi nyaman. Bagaimana mungkin orang kafir nyaman di alam barzah? Kita doakan pula. Mana boleh. Nabi pernah dilarang oleh Allah, tak diizin oleh Allah, memohonkan kebaikan bagi ibunya yang meninggal. Bayangkan. Tak tahu malaikat muka nakir sedang buat apa. Kita doakan. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu hak yang kan. Jadi kalau tanya bolehkah kita berikan takziah dan hidat pada boleh. Tapi adalah batasan-batasan yang kita tidak boleh melanggarnya, melampaui batas yang diberikan oleh agama kita. Jemaah sekalian, nampaknya itu saja yang sempat kita pelajari. Alhamdulillah, tajuk Al-Hidad saya cukupkan penjelasannya. Ini insyaallah nanti kita akan tukar pada tajuk lain dan insyaallah masih berkaitan dengan kematian, ya. Karena ini tajuk yang kita pilih, banyak yang boleh. Mudah-mudahan menjadi bekalan bagi kita, menambahkan pengetahuan, supaya kita lebih berhati-hati dan lebih bersedia menghadapi sesuatu yang pasti akan kita lalui. Yang pasti akan kita lalui. Itu mustahil sekali. Yang sebagaimana yang telah saya dan kita pelajari dahulu, Islam sebetulnya menasihati kita jangan terlalu takut kepada kematian, tapi takutlah kepada keadaan kita semasa mati. Kematian itu suatu yang pasti. Masanya bukan kita yang menentukan. Tempatnya bukan kita yang memilih. Bahkan asbab kematian pun kita tak tahu. Mana ini di luar ikhtiar kita. Allah menyerahkan apa yang kita boleh pilih, boleh usahakan, yakni keadaan kita semasa mati, meninggal. Husnul khotimahkah atau su'ul khotimah, ini yang boleh diikhtiarkan oleh kita, yang Allah suruh kita usahakan. Orang yang meninggalnya husnul khotimah, tak kiralah hari apa dia meninggal, pukul berapa dia meninggal, di mana ia meninggal, sebab apa ia meninggal, tak ada masalah. Asal meninggalnya husnul khotimah, jumpa Allah radiyah mardiyah. Walaupun mungkin yang takziah tak ramai. Masyarakat mungkin kurang merasa kehilangan. Sebaliknya, kalau seseorang itu meninggalnya su'ul khotimah, biarpun meninggalnya katalah, malam Jum'ah, bulan Ramadan, di Makkah Al-Mukarramah umpamanya. Ramai yang menangisinya, ramai yang tapi kalaulah kematiannya su'ul khotimah menurut pandangan Allah, tempat di mana ia mati, masa di mana ia meninggal, takziah ribuan orang yang hidup tidak akan dapat memberikan pertolongan kepadanya. Jika waliyadzubillah meninggalnya, kata Allah, sebagai su'ul khotimah. Itu yang patut kita khawatirkan. Sebab itulah, seperti mana yang telah kita pelajari pada sini lepas, jangan lupa, yamutul mar'u ala ma'asya'alai. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan cara hidupnya.
Jika hidupnya minta maaf, kata sebagai contoh, jika semasa hidupnya ala Abu Bakar, insya Allah meninggalnya ya macam Abu Bakar lah. Sebab orang akan mati sesuai dengan cara hidupnya. Wa yuhsyaru ala ma mata alai, dan nanti akan dibangkitkan daripada kubur sesuai dengan cara kematiannya. Kalau seseorang mati sesuai dengan cara hidupnya dan dibangkitkan sesuai dengan cara kematiannya, maknanya orang akan dibangkitkan sesuai dengan cara hidupnya. Contoh mudah, jika hidupnya ala Abu Bakar, meninggalnya pun macam Abu Bakar. Dibangkitkan macam Abu Bakar. Tidak mungkin hidup ala Abu Jahal, matinya ala Abu Bakar. Tidak mungkin. Al-a'malu bi khawatimiha, katanya. Amalan seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dinilai, akan dilihat oleh khawatimiha, penamatnya. Penamatnya macam mana? Okey tak okey? Satu tempoh hari kita dah pelajari panjang lebar, jangan lupa kita mohon pada Allah istiqomah dalam kebaikan. Itu penting sekali. Bila kita sudah melakukan perkara yang baik dan sudah selesa melakukannya karena sudah biasa, jangan berhenti. Jangan coba-coba rehat. Istiqomahlah. Jangan sekali-kali buat pusingan you. Wal'iyadzubillah, tumadzubillah. Mustahak sekali. Qul la ilaha illallah tsumastaqim, kata Nabi. Semasa Nabi berdakwah dahulu, ucapkan la ilallah, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah itulah yang perlu sangat kita selalu pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba-Mu rasanya sudah selesa, ya Allah. Seronok melakukan, berilah kami istiqomah. Kami sudah amalkan, ya Allah, minta itu. Sehingga bila hidup kita baik dan kita istiqomah dalam kebaikan, mudah-mudahan ketika Allah menjemput kita, kita dalam keadaan baik. Karena istiqomah. Mudah-mudahanlah yang menjadi peringatan bagi saya menyampaikan, alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Jika diizinkan, kita akan bertemu semula dalam kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.